Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukra lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah berada di hari yang ke-8 di bulan Syawal tahun 1441 Hijriah ini. Sudah 8 hari kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, lebih dari seminggu sudah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa memberikan keberkahan hidup kita. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan berkah ini? Dan bagaimana caranya agar hidup kita menjadi berkah? Ini penting bagi kita untuk kita ketahui bersama dan mudah untuk kita lakukan sebenarnya. Tapi kalau tidak kita lakukan ini, hidup kita akan jauh dari keberkahan. Kalau menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam hidup kita. Dan bahkan para ulama lain mengatakan juga berkesinambungan kebaikan itu sampai akhir hayat kita, maka itulah yang disebut dengan berkah. Nah, bagaimana caranya agar hidup kita yang monoton ini, hidup kita yang baru bangun tidur, kita beraktivitas, kemudian ada makan, minum, kemudian bahkan sampai pergi bekerja, beribadah, kemudian malamnya kita tidur lagi, begitu lagi, bangun lagi besoknya, seterusnya begitu. Kehidupan kita monoton. Nah, aktivitas kita itu kalau tidaklah kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah dan tidak ada berkahnya. Nah, yang dimaksudkan juga dengan keberkahan tadi ada nilai ibadah. Bagaimana cara aktivitas kita ini agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan supaya berkah? Mudah. Bagaimana caranya? Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap aktivitas kegiatan itu ada doanya. Nah, doa yang biasa diajarkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang menjadikan kehidupan kita berkah. Mudah? Ya, pasti. Kalau kita mungkin umur-umur kita yang sudah dewasa ini, ya sudah 30 ke atas, 40 ke atas, 50, bahkan ada yang 60, lebih mau 70. Nah, itu yang tidak hafal doa susah memang mau menghafal. Ya. Tapi kalau anak-anak kita jelas hafal doa-doa yang diajarkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Biasanya diajarkan doa-doa dan itu mudah dihafal. Tapi kalau dipraktekkan setiap hari. Tapi kalau juga tidak dipraktekkan, biasanya susah juga, akan hilang begitu saja. Nah, misalnya kita baru bangun tidur, Rasulullah mengajarkan kita doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah, kita bangun saja kita memuji Allah. Bayangkan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari mematikan kita. Jadi memang mati itu di dalam definisi syariat Islam ada dua, ada mati kecil, ada mati besar. Mati kecil itu kita tidur, mati besar ya meninggal dunia, ya dicabut nyawa kita. Nah, maka Rasulullah katakan, Rasulullah ajarkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dan dari mematikan kita, dan kepadanya kita dikembalikan. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita berdoa, dengan kita membaca doa ini, hidup kita insya Allah berkah. Kenapa? Karena selain akan bernilai ibadah, bangun tidur saja kita, baru bangun tidur saja sudah dinilai ibadah. Kenapa? Karena kita baca doa tadi. Nah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika kita bangun tidur, kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini doa-doa yang diajarkan adalah sunnah Rasulullah. Ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tentunya kita akan mendapatkan pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan lupa niat yang ikhlas, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, insya Allah Allah terima ibadah kita.
dan itu menjadi syarat utama ibadah. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat setiap hari, aktivitas kita, ya, aktivitas yang kita lakukan setiap hari, yaitu mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kalaulah kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita baca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, mau masuk kamar mandi, kita dengan kaki kiri baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Subhanallah. Masuk WC saja bernilai ibadah. Berkah hidup itu. Subhanallah. Nah, di antara para ulama juga mengatakan, di antara kenapa membaca ataupun mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan membaca doa-doa yang diajarkan beliau itu menjadi berkah hidup kita, karena akan dihindarkan dari gangguan-gangguan setan. Nah, akan dihindarkan dari gangguan-gangguan setan, laknatullah alaihim. Nah, gangguan jin. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian kita di dalam WC, cara kita duduk, cara kita buang air besar, buang air kecil, ada diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ikuti, insya Allah berkah hidup kita ini. Nah, kemudian kita keluar dari WC, pakai baju saja. Kita pakai baju ini, masuk tangan kanan. Nah, itu sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, baca doa lagi, Allahumma kasani hadza thawb warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, subhanallah, dapat sunnah Rasulullah SAW bernilai ibadah di sisi Allah, berkah hidup kita ini. Nah, biasanya memang kata para ulama, jin itu paling suka, setan paling suka bertengger di dalam baju-baju kita ini. Nah, kalaulah kita tidak membaca doa, maka setan-setan itu yang ada di dalam baju kita, jin yang ada dalam baju kita masih ikut terus kemana ketika kita pakai baju ini. Tapi kalau kita baca doa, Allah hindarkan kita dari jin ini. Jinnya lari, tunggang langgang dia, pergi dia jauh-jauh. Nah, subhanallah, bagaimana tidak berkah hidup kita ini? Nah, karena kita dihindarkan dari gangguan-gangguan setan, gangguan-gangguan jin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sampai kita tidur kembali, ya, kita mau naik kendaraan, kita mau keluar dari rumah ada doanya, kita mau masuk rumah ada doa, mau makan ada doanya. Subhanallah. Nah, ketika kita makan, kita baca doa, jin, setan semuanya lari, tidak mau dia dekat-dekat dengan kita. Tapi kalau kita makan lupa baca doa, tidak baca doa, naudzubillah, setan-setan akan bilang sama kawan-kawannya, sini kita ada jamuan makan. Naudzubillah, kita tidak sadar bahwasanya kita makan dengan setan. Naudzubillah. Tapi kalau kita baca doa, dihindarkan dari itu. Nah, kita naik kendaraan baca doa, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita bekerja, kita mau belajar, kita mau masuk masjid, apa saja yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang keseharian kita, semua sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikutilah, insya Allah ya, hidup kita akan berkah. Kenapa? Selain kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, kita juga melakukan ibadah, ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah akan bernilai ibadah dan berkah hidup kita ini. Demikianlah, mungkin semoga bermanfaat para sahabat kaum muslimin dan muslimat. Senantiasalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tidak paham, kita susah untuk menghafalnya, minimal hal-hal yang baik-baik kita baca bismillah. Yang tidak baik-baik, nah, kita lakukan, masuk WC misalnya, a'udzubillah. Nah, masa kita baca bismillah saja tidak bisa, a'udzubillah saja tidak bisa. Nah, insya Allah bermanfaat. Semoga bermanfaat, insya Allah. Demikian, aku qouli hadza, astagfirullah li walakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya maafkan minabul haq untuk dimakan. Subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala billahil aliyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.